Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview film episode ke-7 dari Descendants of the Sun. Dimulai dari Dinda. Jadi pendahuluannya itu ada filmnya itu Descendants of the Sun yang disutradarai oleh Lee Young-woo dan penulis skenario-nya itu Kim Moon-soo dan Kim Moon-soo yang dirilis 24 Februari 2016. Genrenya itu romance drama. Sinopsis singkatnya, jadi Kapten Yu Si-jin adalah tentara pasukan khusus tentara angkatan darat Korea Selatan yang memimpin kelompok khusus bernama Tim Alpha yang terdiri dari 5 tentara termasuk dirinya sendiri. Pada awal cerita, Si-jin dan Sersan Mayor So De-young menangkap pencuri sepeda motor Kim Gi-bum. Gi-bum yang terluka akibat jatuh dari motor dikirim ke rumah sakit Haesung, tempat di mana dokter Kang Mu-yun bekerja. Terpesona akan kecantikan Mu-yun, Si-jin berusaha mencari perhatian Mu-yun. Akan tetapi Mu-yun tidak percaya Si-jin dan De-young benar-benar tentara. Terlebih lagi karena nama samaran Si-jin adalah Big Boss atau bos besar. Sehingga Mu-yun mencurigai mereka berdua adalah gangster yang memukuli Gi-bum. Untuk memverifikasi identitas mereka, Si-jin meminta bantuan dokter tentara Kim Ji-won yang pernah magang di rumah sakit Haesung. Meski punya masa lalu kurang menyenangkan dengan Myung-ju, Mu-yun percaya dengan verifikasi Myung-ju. Mu-yun dan Si-jin pun menjadi akrab satu sama lain. Sejak Si-jin meminta Mu-yun mengobati lukanya, mereka juga membuat janji untuk menonton film bersama di bioskop. Sayangnya sebagai tentara, Si-jin selalu saja sibuk sehingga sering membatalkan janji mereka. Mu-yun baru menyadari bahwa Si-jin mempunyai pekerjaan misterius yang sangat berbeda darinya. Sebagai tentara, Si-jin bisa membunuh orang sedangkan Mu-yun sebagai dokter menganggap nyawa manusia paling berharga dan harus diselamatkan. Atas dasar inilah Mu-yun memutuskan hubungan dengan Si-jin. Saat itu juga, Si-jin dikirim ke negeri fiksional URK untuk menjaga perdamaian di sana. Lambat laun, Mu-yun menyadari bahwa menjalani kehidupan idealis tidak membawanya kemana-mana. Mu-yun berubah menjadi dokter elit yang melayani orang kaya. Ketika Mu-yun menolak direktur rumah sakit, Haesung yang meminta hubungan seksual. Mu-yun dibuang ke URK bersama tim dokternya. Mu-yun belajar untuk kembali menjadi dokter idealis yang membantu kemanusiaan dengan menghadapi bencana gempa bumi, perang, penculikan, dan penyakit berbahaya. Di URK, Mu-yun juga bertemu kembali dengan Si-jin. Mu-yun masih bimbang apakah dirinya siap mempunyai kekasih seorang tentara yang dapat meninggalkannya kapan saja. Namun akhirnya situasi berat di URK mengukuhkan cinta mereka berdua. Kembalinya di Korea Selatan, Mu-yun berencana keluar dari rumah sakit Haesung dan membuka klinik sendiri. Sayangnya, bank tidak ingin memberi pinjaman jika Mu-yun pengangguran, sehingga terpaksa Mu-yun tetap bekerja di rumah sakit Haesung. Sementara itu, Si-jin terlibat dalam aksi perdamaian Korea Selatan dengan Korea Utara ketika Si-jin dan tim Alpha dikirim ke Albania untuk misi berikutnya. Si-jin hilang dalam ledakan dan dianggap sudah meninggal. Mu-yun sangat terpukul. 1 tahun kemudian, Mu-yun pergi ke Albania dalam peringatan kematian Si-jin sekaligus kegiatan relawan. Tiba-tiba Si-jin datang dengan luka-luka dan menceritakan bahwa teman jauhnya yang merupakan seorang tentara Korea Utara menolongnya untuk tetap hidup. Akhirnya Si-jin dan Mo-yun dan De-young dan Myung-ju bersatu kembali. Lalu pada episode ke-7 dari Descendants of the Sun, tema utama yang menonjol itu ada etika medis, hak pasien, kemanusiaan dan kerjasama, dan hubungan dokter pasien. Pada etika medis, episode ini menampilkan dilema etis yang dihadapi oleh tenaga medis dalam situasi darurat. Dr. Kang Mo-yeon dan timnya harus membuat keputusan yang cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa para korban gempa bumi. Seringkali dalam kondisi yang tidak ideal, mereka harus menyeimbangkan antara menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa dan keterbatasan sumber daya yang ada. Lalu pada hak pasien, dalam keadaan darurat, hak pasien untuk mendapatkan perawatan yang layak tetap menjadi prioritas. Tim medis berusaha memberikan perawatan terbaik meskipun dengan fasilitas yang terbatas dan tekanan situasi yang tinggi. Ini menggambarkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip medis yang menghormati hak setiap individu untuk mendapatkan pertolongan medis. Dan pada kemanusiaan dan kerjasama, episode ini juga menekankan pentingnya kerjasama
antara tenaga medis dan militer dalam menghadapi bencana. Kapten Yo Si-jin dan Dr. Kang Moyon menunjukkan bagaimana kolaborasi antara dua profesi yang berbeda dapat memberikan dampak positif dalam penanganan krisis. Lalu pada hubungan dokter pasien, interaksi antara dokter dan pasien dalam episode ini menunjukkan rasa empati dan dedikasi dokter terhadap pasien mereka. Meskipun berada dalam situasi yang menegangkan, Dr. Kang Moyon dan timnya tetap menunjukkan kepedulian dan perhatian pribadi terhadap setiap pasien yang memperlihatkan pentingnya hubungan dokter pasien dalam proses penyembuhan. Secara keseluruhan, episode ini menggabungkan tema-tema tersebut dengan latar bencana alam untuk menyoroti nilai-nilai kemanusiaan dan etika dalam praktik medis. Yang ketiga, karakter dan pengembangan karakter. Yang pertama ada Kapten Yo Si-jin yang diperankan oleh aktor Song Joong-ki. Deskripsinya, Kapten Yo Si-jin adalah pemimpin tim pasukan khusus Korea Selatan. Dia memiliki fisik yang kuat, keterampilan tempur yang unggul, dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap negaranya. Si-jin juga dikenal dengan karakternya yang humoris dan pesona yang memikat. Analisis, Si-jin adalah representasi dari prajurit yang ideal dengan keseimbangan antara profesionalisme dan kemanusiaan. Dia berani dan rela berkorban demi misinya, namun tetap memperlihatkan sisi lembutnya, terutama dalam hubungannya dengan Kang Moyon. Konflik batin Si-jin sering muncul dari pertentangan antara tugas militernya dan keinginannya untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Yang selanjutnya ada Dr. Kang Moyon yang diperankan oleh aktris Song Hye-kyo. Kang Moyon adalah seorang dokter bedah yang berbakat dan berdedikasi. Dia kuat, mandiri, dan memiliki prinsip yang teguh tentang profesinya. Moyon adalah sosok yang percaya pada penyelamatan nyawa di atas segalanya dan seringkali berani menantang otoritas jika itu demi pasiennya. Moyon menggambarkan kekuatan perempuan dalam lingkungan yang seringkali didominasi laki-laki. Dia berjuang dengan dilema moral dan etika profesinya, terutama saat dihadapkan pada situasi darurat di zona bencana. Hubungannya dengan Si-jin menampilkan pertarungan batin antara profesionalisme dan emosi pribadi. Konflik dan resolusi dalam episode ke-7 Descendants of the Sun. Yang pertama itu terdapat konflik internal di mana Dr. Kang Moyon dan timnya memutuskan prioritas pasien dengan cepat dan profesional, memperkuat dedikasi mereka. Lalu adanya Yo Si-jin dan Kang Moyon mengatasi perasaan pribadi dengan fokus pada tugas memperkuat hubungan mereka. Lalu yang kedua ada konflik interpersonal di mana tim medis dan militer belajar bekerja sama menggabungkan pendekatan disiplin dan empati dan juga mempererat hubungan mereka. Hubungan Yo Si-jin dan Kang Moyon berkembang dan saling menghargai dan kepercayaan. Lalu yang ketiga ada konflik sistemik di mana tim berhasil memaksimalkan sumber daya yang ada dan bantuan datang mengurangi tekanan. Lalu ada koordinasi yang baik dan mempercepat distribusi bantuan, di mana terdapat dampak pada karakter Yo Si-jin dan Kang Moyon menjadi lebih dekat dan tumbuh sebagai profesional. Untuk plotnya sendiri terdapat keberhasilan dalam krisis dan hubungan yang berkembang mendorong cerita maju dan mempersiapkan tantangan berikutnya. Lalu untuk lokasi dan waktu pada nomor 5 itu Descendants of the Sun. Yang pertama ada geografis, yang dimana serial ini memiliki dua setting utama, Korea Selatan dan negara fisik yang dilanda perang bernama URK. Di Korea Selatan banyak adegan berlatar belakang rumah sakit, markas militer, dan kehidupan kota yang sibuk. Di URK settingnya lebih beragam, termasuk kamp militer, desa-desa yang rusak akibat perang, dan fasilitas medis darurat. Lalu untuk temporalnya, cerita berlangsung di masa kini dengan fokus pada tantangan yang dihadapi oleh tentara dan tenaga medis. Dalam situasi konflik modern, penggunaan teknologi militer canggih dan situasi geopolitik kontemporer menambah referensi dan kedalaman cerita. Untuk atmosfernya, pada suasana serial ini dibangun menjadi kombinasi setting geografis, pencahayaan, musik, dan elemen sinematik lainnya. Lalu untuk setting di URK, suasananya seringkali tegang dan penuh ketidakpastian, mencerminkan bahaya dan kehancuran perang. Di sisi lain, setting di Korea Selatan seringkali lebih tenang dan teratur, meski tetap menyimpan konflik internal karakter. Untuk musik latar memainkan peran penting dalam membangun atmosfer emosional dengan penggunaan soundtrack yang dramatis dan menyentuh pada momen-momen penting untuk meningkatkan intensitas dan keterlibatan penonton.
Lalu untuk pencahayaannya di URK, pencahayaan seringkali kontras dan dramatis menggunakan bayangan dan cahaya redup untuk menciptakan suasana berbahaya dan misterius. Pencahayaannya itu yang lebih terang dan hangat digunakan dalam adegan di Korea Selatan, memberikan perbedaan yang jelas antara dua setting ini. Lalu ada elemen sinematik lainnya, yang dimana dia penggunaan sinematografi yang dinamis dengan sudut kamera yang bervariasi, seperti close up untuk menangkap emosi karakter dan wide shots untuk menggambarkan kehancuran atau keindahan alam, membantu memperkuat atmosfer yang dibangun. Pengambilan gambar lebar digunakan untuk menampilkan keindahan lokasi dan skala besar operasi militer serta situasi darurat, memberikan penonton pemandangan yang luas dan epik. Lalu ada teknik close up, itu sering digunakan untuk menangkap ekspresi emosi karakter secara mendalam. Lalu ada dynamic shots, itu penggunaan steadicam dan drone shots memberikan sudut pandangan dinamis terutama dalam adegan aksi dan penyelamatan. Lalu untuk warna dari sinematografi, Descendants of the Sun ini memanfaatkan palet warna yang kaya dan kontras untuk menggambarkan suasana hati lokasi. Misalnya warna-warna hangat dan cerah digunakan untuk adegan di URK, memberikan nuansa eksotis dan dramatis. Dan untuk pencahayaannya sendiri digunakan secara efektif untuk menciptakan suasana tertentu seperti cahaya alami di luar ruangan yang menambah realisme dan keindahan visual, serta pencahayaan redup malam, adegan malam yang menambah ketegangan dan intimasi. Selanjutnya, pesan moral dan pertanyaan etika. Pesan moral yang pertama ada keteguhan hati dan pengorbanan. Tim medis dan militer menunjukkan keberanian dan dedikasi dalam menghadapi situasi darurat setelah gempa. Mereka memilih untuk tetap tinggal dan membantu korban meskipun berisiko bagi keselamatan mereka sendiri. Yang kedua, kemanusiaan dan empati. Menekankan pentingnya rasa kemanusiaan dan empati dalam merespon bencana dengan menolong sesama tanpa memandang perbedaan. Pertanyaan etika. Prioritas dalam perawatan. Bagaimana menentukan siapa yang harus menerima perawatan medis lebih dahulu dalam situasi darurat? Pertimbangan apa yang paling etis dalam pengambilan keputusan ini? Yang kedua ada hak pasien dalam kondisi darurat. Sejauh mana hak pasien untuk mendapatkan informasi dan memberitahu persetujuan dapat dipenuhi ketika waktu dan sumber daya sangat terbatas. Yang ketiga ada kerjasama antar profesi. Bagaimana tenaga medis dan militer dapat bekerja sama secara efektif sambil menghormati peran dan tanggung jawab masing-masing dalam situasi krisis. Yang ke-8, konteks sosial dan budaya, yang dimana terbagi menjadi dua, konteks dan relevansi. Yang pertama itu konteks sosial, yang dimana militer dan kedokteran ini, serial ini menyoroti dua profesi yang sangat dihormati di Korea Selatan, yaitu militer dan kedokteran. Kedua profesi ini digambarkan sebagai pekerjaan yang penuh dedikasi dan pengorbanan, serta memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kesehatan. Yang kedua itu konteks sosial. Dari segi budaya kerja, yaitu gambarannya tentang kehidupan kerja di Korea Selatan sangat realistis dengan tekanan tinggi, jam kerja panjang, dan komitmen terhadap profesi yang kuat. Ini mencerminkan etos kerja yang umum dalam budaya Korea. Kemudian dari segi relevansi sosial, profesionalisme dan pengorbanan, serial ini menyoroti dedikasi dan pengorbanan yang diperlukan dalam profesi militer dan medis. Ini relevan secara sosial karena menggambarkan bagaimana individu di bidang ini seringkali harus menempatkan tanggung jawab mereka di atas kepentingan pribadi. Ini juga menginspirasi rasa hormat dan apresiasi terhadap para profesional di bidang ini. Kemudian kerjasama internasional dengan latar di negara fiksi yang dilanda konflik. Serial ini menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan. Ini relevan dalam konteks global di mana kolaborasi lintas negara menjadi semakin penting untuk menangani krisis kemanusiaan dan menjaga perdamaian. Kemudian isu kemanusiaan, serial ini mengangkat isu-isu kemanusiaan seperti bantuan medis dalam situasi darurat, penanganan bencana, dan perlindungan warga sipil dalam konflik. Kemudian relevansi budaya kerja Korea, yang dimana Descendants of the Sun ini mencerminkan etos kerja keras dan dedikasi yang tinggi, yang sangat menghargai profesionalisme dan keberhasilan dalam pekerjaan. Ini relevan dalam konteks budaya Korea Selatan yang dikenal dengan semangat kerja keras dan persaingan yang ketat di dunia profesional. Selanjutnya ada kekuatan, kelemahan, dan pandangan pribadi. Kalau kekuatan
kekuatan itu dari segi acting, yaitu penampilan dari Si Jongki dan So Hye Kyo ini sangat memukau sehingga menambah kedalaman emosional pada karakter yang setiap mereka perankan. Terus yang kedua ada skenario, di mana skenario dari film Descendants of the Sun ini ceritanya ditulis dengan baik, di mana menggabungkan unsur drama, aksi, dan romansa secara seimbang. Dari sisi penyutradaraan, adegan bencana dapat dikelola dengan baik, di mana pada film Descendants of the Sun ini menunjukkan ketegangan dan urgensi situasi yang sangat efektif. Kalau kelemahannya, yang pertama itu ada pengembangan karakter pendukung, di mana beberapa karakter pendukung ini kurang mendapat sorotan sehingga dalam pengembangannya kurang memadai. Dan pengulangan klise, beberapa elemen cerita terasa klisenya itu dapat diprediksi dan mengurangi orisinalitas dari narasi. Kalau pandangan pribadi, secara keseluruhan episode 7 Descendants of the Sun ini adalah episodenya itu kuat dengan panduan emosi dan aksi yang berhasil mengunggah penonton, di mana kekuatan utamanya ini terletak pada akting dan penyutradaraan yang solid. Meskipun ada ruang untuk dalam perbaikan pengembangan karakter pendukung dan menghindari klise, episode ini dengan baik mengangkat dilema etik dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah situasi bencana. Yang terakhir yaitu dari segi rangkuman terbagi dua kesimpulan dan rekomendasi. Dari segi kesimpulan, Descendants of the Sun berhasil menampilkan karakter-karakter yang kompleks dan mendalam dengan latar belakang cerita yang menyentuh berbagai tema seperti patriotisme, kemanusiaan, dan cinta. Interaksi antara karakter utama dan perjuangan mereka menghadapi berbagai dilema moral dan profesional membuat drama ini tidak hanya menarik secara emosional tetapi juga memberikan banyak pelajaran tentang keberanian dan pengorbanan. Kemudian dari rekomendasi, film ini direkomendasikan ditonton oleh yang pasti pencintaan drama Korea dan dokter karena adanya nilai etika kedokteran di dalamnya dalam mengambil keputusan di waktu yang genting. 내시경 좀 밀고요. 안쪽으로 최대한 한번. 네, 알겠습니다. 아야, 젊은 놈이 막 그래가지고 어디다 써먹으냐. 그 시계 쳐, 시계. 빨리. 안 좋지요. 안 좋지요.